Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah sekalian, azakumullah. Banyak di antara kita yang mengeluhkan terkait perlakuan anak-anak kita ya, atau akhlak anak-anak kita yang banyak masalah ya, yang katanya nakal lah gitu ya, yang sulit diatur. Bagaimanakah sebetulnya cara kita mengatasi masalah-masalah yang ada pada terjadi anak-anak kita, termasuk tantrum gitu ya. Saya kebetulan banyak yang mendampingi problem-problem keluarga ya, biiznillah banyak sekali ya kisah-kisah atau cerita-cerita yang mungkin saya bisa sharing ya kepada para jamaah sekalian. Yang pertama adalah dalam keluarga itu yang penting dan perlu diperhatikan adalah sosok ayah ya. Ini para ayah ya, buat saya sendiri dan juga para ayah di rumah. Bahkan kalau kita melihat ya di dalam sebuah penelitian, ada disertasi yang memberikan penelitian tentang al-hiwar ya, dialog antara komunikasi ya orang tua dengan anak. Dari 17 total dialog itu 14-nya adalah ayah dengan anak, yang kedua ibu, yang satunya tidak disebutkan dalam disertasi itu adalah dalam Al-Quran ya, itu adalah ayah atau ibu. Artinya interaksi orang tua terutama ayah ini sangat dibutuhkan dalam rumah tangga ya. Dari segi komunikasi, dari segi mungkin pelayanan, perhatian, pemberian hak-hak anak ya, yang menjadi kewajiban orang tua, seperti bahasa kasih ya, mulai sentuhan, mulai hadiah, mulai waktu bersama ya. Jadi tugas ayah itu, tugas orang tua itu bukan mencari nafkah semata, tapi juga bagaimana berinteraksi, memberikan waktu untuk anak-anak, memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak. Ini sangat penting. Jadi sosok ayah ini sangat penting dalam rumah tangga. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita ingin mendidikan anak-anak kita baik, lihatlah bagaimana bakti kita kepada orang tua. Ini hal penting. Saya banyak mendampingi problem keluarga, itu bisa dibilang hampir polanya sama ketika anak nakal itu. Apa? Hampir rata-rata orang tuanya itu tidak maksimal birrul walidain kepada orang tuanya. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, lihat bagaimana muamalah interaksi kita dengan kedua orang tua kita. Birrul walidain kita kepada ibu kita, kepada ayah kita. Kalau kita bermusuhan, bahkan ada yang dendam kepada orang tuanya sendiri, jangan harap anak kita bisa menjadi anak yang baik gitu ya. Artinya selain faktor ayah, faktor birrul walidain ini juga sangat penting dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah masalah doa. Ya, Rabbi habli minas solihin di As-Saffat ayat 100 itu coba didaumkan oleh orang tua ini. Dan ketika berdoa itu jangan pernah tergesa-gesa begitu ya. Mantapkan, kita kuatkan mohon kepada Allah, karena dalam berdoa ini kita tidak mungkin ya, dalam mendidik anak ini kita tidak mungkin kita bisa melibatkan Allah, tidak bisa melibatkan Allah. Kita butuh Allah. Kita perlu melibatkan Allah dalam mendidik anak-anak kita. Doa surah As-Saffat ayat 100 itu yang harus didawamkan. Yang berikutnya adalah ketika terjadi pada anak-anak kita adalah hal penting, jaga lisan orang tua. Jaga lisan orang tua, jangan sampai nanti ya kita mengatakan kalimat-kalimat buruk dan kotor pada anak-anak kita, dan itu akan terjadi kepada anak-anak kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, "Fa warabbis sama'i wal ar innahu lahaqqum mithla ma annakum tantikun." Demi Rabb langit dan bumi, apa yang Allah janjikan akan terjadi sebagaimana apa yang kalian lisankan, kalian ucapkan. Kita mengatakan bodoh pada anak kita, maka mungkin besar anak kita akan jadi bodoh, menjadi sumpah serapah, menjadi kata-kata yang kotor dan membentuk ya karakter anak-anak kita. Ini hal yang penting diperhatikan. Selain tentunya kesalehan, tauladan orang tua, ini juga penting menjadi hal perhatian dalam rumah tangga sebelum kita banyak menuntut agar anak kita menjadi soleh-solehah. Anak kita menjadi baik, kita pun harus menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Kita pun harus menjadi ayah, menjadi ummi, yang menjadi ibu yang solehah, yang soleh bagi anak-anak kita. Maka kalau kita sudah lakukan ini semua, insya Allah masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak kita akan mudah teratasi. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah